Ya, shalom. Haleluya. Ya, jadi meskipun kita sedang belajar di rumah anak-anakku sekalian, kita tidak akan meninggalkan tradisi kita atau kebiasaan kita, ya, yaitu memberikan salam haleluya sebagai ciri khas kita sebagai orang Balak Samatan, ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan masuk pada bab yang keempat. Namun sebelumnya kita masuk pada materi, Ibu mau mengajak kita semua untuk mendahulunya dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar, Tuhan terus tolong kami dan berikan kami akal budi, kepintaran, serta hikmat untuk memahami setiap pembelajaran yang kami pelajari setiap harinya. Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik anak-anakku sekalian, pada bab yang keempat ini kita akan membahas mengenai bagaimana sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Sudah ada bahan Alkitabnya? Anak-anakku boleh membuka dan membaca Alkitabmu dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dan kitab Amos 5 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Nah, perhatikan anakku sekalian. Pada bagian yang keempat ini merupakan klimaks atau puncak dari ketiga pokok pembahasan yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ya, saya berharap anak-anakku tidak lupa ya, terus mengingat apa yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya ya, mulai dari bab pertama hingga pada babnya yang keempat. Nah, karena ini akan berkaitan erat dengan pokok bahasan kita dalam materi yang keempat ini. Ya, baik anak-anakku sekalian, sedikit Ibu ingatkan kembali atau mereview kembali materi yang sudah kita pelajari. Pada bab yang pertama tentu anak-anakku masih ingat ya, topik utama yang dibahas adalah mengenai pengertian demokrasi dan HAM secara sederhana ya. Kemudian pada bab yang kedua, topik yang dibahas adalah mengenai perjalanan atau praktik demokrasi dan HAM di Indonesia. Nah, pada pertemuan yang kedua, Ibu sudah memaparkan atau menjelaskan ada beberapa laporan tentang praktik demokrasi dan HAM di Indonesia dari 2008 dan menggambarkan situasi itu, menggambarkan bahwa betapa suramnya ya praktik demokrasi di Indonesia, jadi belum berjalan dengan baik ya. Kemudian bab yang ketiga, topik utamanya adalah membahas mengenai HAM secara perspektif Alkitab atau secara iman Kristen yang menekankan tentang prinsip kasih. Apa prinsip kasih? Yaitu jangan menyakiti sesamamu manusia. Ya, Ibu berharap kalian masih ingat dengan ketiga topik dari ketiga bab sebelumnya ya. Nah, mengapa pada bab yang keempat ini dikatakan merupakan puncak materi? Karena anak-anakku, kita akan mengetahui bersama bagaimana seharusnya sikap gereja itu terhadap HAM dan demokrasi. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting anak-anakku karena menyangkut tiga misi Allah di dunia melalui gereja. Apa misi Allah? Yang pertama adalah kasih. Ya. Kemudian yang kedua adalah perdamaian dan misi yang ketiga adalah sukacita. Nah, dalam kaitannya dengan ketiga misi Allah inilah gereja harus bertanggung jawab dalam demokrasi dan HAM dengan cara pemberitaan, pengajaran, serta menunjukkan keberpihakan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM dan demokrasi. Nah, ini pengantar yang perlu kalian pahami dengan baik. Kenapa kita membahas mengenai
sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ingat, ini adalah puncak atau klimaks dari ketiga materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Iya. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja pada uraian materinya. Kita lihat pada poin yang pertama, itu hak asasi manusia menurut Alkitab. Bagaimana hak asasi manusia itu menurut Alkitab? Nah, dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40 dikisahkan tentang ada seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang apakah hukum yang paling utama. Nah, dia berharap bahwa hanya ada satu hukum yang perlu dia lakukan agar hidupnya menjadi sempurna gitu ya. Nah, namun Yesus ternyata menjawab lain. Ada dua hukum yang paling penting dan yang paling utama, yaitu mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Itu ya. Hak asasi manusia menurut Alkitab adalah mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, lalu Yesus mengatakan bahwa kedua hukum itu sama pentingnya. Walaupun hukum yang pertama itu disebutnya sebagai hukum yang terutama dan yang pertama, artinya tidak mungkin orang yang mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya sendiri, gitu ya. Jadi ada hubungan yang baik dengan Allah harus terwujud dalam hubungan yang baik pula dengan sesama. Jadi ada hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan harus terwujud pula dalam hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Nah, dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dan pasal 4 ayat 20 dikatakan apa anak-anakku di sana? Kalian boleh buka Alkitab kalian ya. Dikatakan adalah barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kemudian pasal 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Itu ya. Poin penting ini perlu anak-anakku pahami dengan baik bagian firman Tuhan ini. Ya, selanjutnya, nah kita akan lihat bagaimana sikap Yesus ya menyangkut politik dan kekuasaan. Kalau tadi kita sudah pelajari, kita sudah bahas mengenai hak asasi manusia menurut Alkitab. Jadi bagaimana Yesus memandang hak asasi manusia itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat pandangan Yesus mengenai demokrasi atau menyangkut politik dan kekuasaan ya. Dikatakan demikian. Meskipun Yesus tidak berbicara secara khusus mengenai politik dan kekuasaan, namun sikapnya terhadap politik dan kekuasaan nyata melalui praktik kehidupan. Nah, ketika kepadanya diajukan pertanyaan ini oleh orang-orang Farisi yang berkata demikian, katakanlah kepada kami Tuhan pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Maka apa jawab Yesus? Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi itu ya. Nah, anak-anakku, kalau kita melihat perdebatan atau pertanyaan antara orang Farisi dan Yesus, kelihatannya orang Farisi ini ingin menjebak Yesus ya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ketika orang-orang Farisi ingin menjebak Yesus dengan mengajukan pertanyaan tersebut kepadanya, Yesus pun menjawab bahwa mereka memberikan kepada kaisar apa yang wajib mereka berikan kepada kaisar.
Artinya, setiap orang harus mempunyai keprihatinan tertentu terhadap kesejahteraan sosial politik negaranya dan harus taat sebagai seorang warga negara. Nah, sedangkan pemerintah, apa yang harus dilakukan adalah harus melaksanakan suatu tanggung jawab yang berasal dari Allah. Jadi intinya, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, juga berarti kesetiaan kita kepada Allah, ya. Karena Allah berkehendak agar kita menaruh perhatian pada masyarakat. Ini sikap Yesus menyangkut demokrasi atau politik dan kekuasaan tadi, ya. Jadi jelas ya, sampai di sini anak-anakku paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada inti dari materi ini. Kita akan lihat bagaimana sikap gereja terhadap demokrasi itu, ya. Nah, perhatikan anak-anakku sekalian, agama Kristen memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan sistem demokrasi di berbagai dunia. Magna Carta yang menjadi landasan kemerdekaan di negara-negara yang berbahasa Inggris, mereka menetapkan bahwa kekuasaan raja harus dibatasi. Nah, gagasan ini yang dikemukakan oleh umat Kristiani jelas didasarkan pada Alkitab yang memperingatkan betapa berbahayanya jika raja dibiarkan berkuasa mutlak. Anak-anak boleh baca dalam 1 Samuel 8 ayat 10 hingga ayat yang ke-17 ya. Nah, anak-anakku, bagaimana sikap gereja melalui pernyataan ini? Nah, dalam menghadapi masalah ini yang menyangkut pelanggaran terhadap demokrasi, maka gereja dan umat Kristen harus mendidik warga gereja dan anak-anaknya agar mereka sadar akan hak, akan tanggung jawab, dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Artinya anak-anakku sekalian, bersama-sama dengan orang yang beragama lain, orang Kristen dapat bekerja sama untuk membela orang-orang yang kehilangan hak-haknya atau yang ditindas karena dianggap berbeda dari orang lain. Jadi, bagaimana sikap gereja terhadap demokrasi? Jelas di sana dalam uraian materi dikatakan bahwa gereja dan umat Kristen harus mendidik warga gerejanya dan anak-anaknya untuk sadar akan haknya, akan tanggung jawabnya dan kewajibannya sebagai warga negara untuk membela orang-orang yang kehilangan hak-haknya atau yang ditindas karena dianggap berbeda dari orang lain. Nah, ini sikap gereja terhadap demokrasi. Jadi bertanggung jawab, berkewajiban membela orang-orang yang tertindas. Nah, perhatikan selanjutnya anakku, maka kita sampailah pada kesimpulan materi kita pada bab yang keempat ini. Kesimpulan materi adalah gereja sebagai persekutuan yang telah dipanggil dan dimerdekakan hendaknya turut serta memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan bagi umat manusia tanpa kecuali, ya. Artinya gereja tidak boleh sibuk hanya untuk memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Tetapi tugas gereja di dunia adalah justru untuk menjadi pelayan Allah dan sesama. Anak-anakku sekalian, perhatikan, gereja hadir di dunia justru untuk ikut serta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah atau 3 misi Allah tadi ya. Artinya gereja dipanggil untuk mewujudkan kehendak Allah di tengah-tengah dunia, yakni keadilan, kebenaran, pembelaan kepada kaum yang tertindas dan teraniaya. Inilah kesimpulan dari materi kita pada bab yang keempat. Ibu berharap sampai pada kesimpulan ini Anda memahami seluruh rangkaian dari materi bab 1, bab 2, bab 3 hingga pada bab yang keempat ini
yang berkaitan dengan demokrasi dan HAM. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan seperti biasanya tugas-tugasmu kumpul di link tugas yang sudah Ibu share di grup kalian ya. Kalian boleh lihat tugasnya di file tugas, lihat tugas bab keempat. Ingat, pada tanggal 7 Oktober nanti, semua tugas-tugas sudah harus terkumpul. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini anak-anakku sekalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang indah ini kami pakai untuk belajar bagaimana sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM. Tuhan Yesus, materi ini kiranya dapat kami pahami dengan pertolongan Tuhan, khususnya kepada anak-anak didik kami dimanapun mereka berada. Tuhan beri pengertian, pengetahuan yang baik untuk memahami setiap materi, memberkati kehidupan mereka, beri sehat kuat Tuhan, dan teruslah pelihara kami semua Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya dan Shalom. Haleluya.